satu yang menarik dari bahasa saudara kita ini, bahwa seluruh warga Tionghoa adalah anggota. Dan luar daripada warga Tionghoa adalah saudara. Wah, keren banget nih Mas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama kami di Ngobrol Pinggiran dengan saya Kang Boim dan Saya Mas Yono Ganteng yang selalu setia temani Kang Boim. Asik. Kita hadirkan jumpa kita di kesempatan kali ini Mas, Ya, dengan seseorang yang sangat luar biasa. siapa itu? Tokoh muda yang luar biasa. Yang ada di Panongan. Tokoh Tionghoa. Wah. Gimana kabarnya Bang? Baik. Iya. Ngomong-ngomong, saya diundang ini mau ngapain sih? Ngapain sih ngobrol pinggiran, menata hati dan pikiran? Kayaknya obrolan kita di kesempatan kali ini akan lebih sangat menarik Mas. Seru ya. Dengan beliau Cie. agar lebih ada kedekatan dan kecintaan, Ya, otomatis kita harus sangat mengenal nih. boleh langsung. Langsung saja persilakan. kita perkenalkan dengan tamu kita. Iya. Silakan Bang. Boleh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih nih Asik. atas undangannya Ya. ya. Kang Boim, Mas Yono ya. Ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Tentunya pertama kita ucapkan puji syukur ya Ya. sama hari ini bisa berkumpul, kita diberikan kesehatan ya. Siap. Pertama mungkin saya mau memperkenalkan nama saya. Ya. Ya. Tak kenal tak sayang. Takut betul. di jalan ketemu bingung nanyanya. Ya, tahu wajah tapi nggak tahu nama. Iya. Ya, nama saya Iya kok. orang Tionghoa nih ya. Nama saya Herianto Setiawan. Herianto Setiawan. Ya, Panggilnya kok. dipanggilnya kau terus terang. Heeh. Kalau nama Tionghoa saya sih namanya Harus tahu itu kita. Ko Kim Yu. Koh Kim Yu. Iya. Enaknya manggil apa kita nih? Kokoh aja ya. Boleh, aja, boleh. biar lebih familiar. Supaya lebih akrab. Iya, Ya, karena biar- arti kata Kokoh itu sebetulnya abang ya. abang ya. Abang. Oh, iya. Abang. Koko itu abang. Mm-mm. Kakak ya. Kakak. Heeh. Boleh manggil Ko biar Ko kita gitu ya. nambah keakraban kita. Koh Heri lah ya. Iya, Oke, boleh, siap. boleh. Kok Heri ini sebagai ketua paguyuban Tionghoa gitu ya? Iya, Yang betul. di Panongan gitu. Betul. Aktivitas sehari-harinya? Ya, kebetulan saya kalau aktivitas sehari-hari memang saya bergerak di bidang wira swasta. Wira swasta, saya buka usaha kecil-kecilan lah ya. Ya, saya bergerak di bidang Mm-mm. steam ya. Oh, pencucian mobil. Pencucian mobil, Dari motor. kecil dulu nanti ke besar. Besar. Mudah-mudahan makin lama makin besar. Amin. Masih belajar ya, Bang. Usahanya juga ya. Cuma masih yang belajar. pengen kita diskusikan yaitu tentang permasalahan paguyubannya nih kok. Tionghoanya boleh, ini. boleh. Paguyuban Tionghoanya nih. Ya, Awal ya. didirikannya yang menjadi inspirasi atau Yang melatar belakangi gitu ya. Melatar belakangi didirikannya paguyuban Tionghoa Tionghoa itu di sendiri. wilayah Panongan itu Apa namanya? jauh dari segi apanya nih kok? Ya, pertama mungkin kita ingin mempererat ya Mm-mm. tali silaturahmi kita Iya. dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, Mm-mm. yang sukunya berbeda. Iya. Intinya kita ingin meningkatkan persatuan dan kesatuan. Iya. Oh iya. Ya. Silaturahmi Ya, toleransi itu ya. ya. Yang ke garis besarnya mungkin ketahanan negara. Negara, Iya, ya. supaya negara ini kuat, tetap memiliki persatuan yang Kokoh, solid, baik di aspek manapun. Mm-mm. Terus mulai kapan itu didirikan itu paguyubannya? Ya, paguyuban ini sebetulnya ya Kang Boim, Iya. Mas Yono, paguyuban ini masih berumur cukup muda. Oh, Di Panongan Iya, ini. di Panongan ya, Mm. di Panongan berdirinya tanggal 21 Agustus 21 Agustus 2021. 2020. Belum lama ya? Belum lama. Sudah dimulai sangat luar Sudah biasa dimulai sekali. dan saya memberanikan diri untuk menghimpun Mm-mm. aktivis-aktivis muda, Ya, teman-teman ya dari dari Tionghoa Tionghoa, tersebut ya. ya kembali lagi ke tadi apa sih Mm-mm. aspirasinya sehingga ingin membentuk paguyuban ini. Paguyuban. Yang pertama tadi adalah untuk meningkatkan persatuan dan Persatuan. kesatuan. Mungkin yang kedua
ingin menggali potensi anak-anak muda Tionghoa agar lebih bermanfaat lagi dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk membangun di wilayah Panongan. Betul. Saya mau nanya-nanya. Oh, silahkan. Mau nanya, kan beliau kan orang Tionghoa. Kalau kita cocok, kalau terkait mau tanya sejarah Tionghoa di Tangerang ini awalnya seperti apa? Barangkali beliau tahu historinya. nih, karena beliau kan yang dijadikan seorang ketua. Iya, kalau kita otomatis nanya-nanya. sedikit banyaknya harus tahu tentang sejarah Tionghoa di Panongan ini. Ya, baik ya. Pertama mungkin kita membahas sejarah Tionghoa di Indonesia dulu. Oh, Ya. di Indonesia Di Indonesia dulu. Ya. Dari ya, pertama itu memang terus terang kalau mungkin leluhur-leluhur kita itu memang dari Tiongkok ya. Dari Tiongkok. Ya, mereka berimigrasi secara bergelombang ya. Datang ke Indonesia. Ya, beberapa ratus tahun yang lampau ya. Dengan cara apa mereka berimigrasi ke Indonesia? Ya, lewat perniagaan. Awalnya dagang perniagaan tersebut. Iya, lewat jalur dagang. Sehingga mungkin terasa sampai saat ini jalur perdagangan dan mungkin komunikasinya lancar. Iya. Ya, itu satu mungkin sejarah dari Indonesia. Yang kedua adalah sejarah dari Tangerangnya. Di Tangerang. Pertama di Tangerang itu kita hanya mengenal kota Tangerang ya. Sebelum kita terpecah menjadi kabupaten dan Tangerang Selatan. Ya ini sedikitnya kita sering dikenal dengan istilah Cina Benteng. Cina Benteng. Sering banget dengar tuh saya. Mungkin dari kecil kita sebutnya Cina Benteng. Cina Benteng. Nah, itu artinya di sana itu memang di Tangerang, di kota Tangerang itu ada benteng yang sekarang masih ada ya. Masih ada. Ya, artinya itu adalah pembatas dari Kesultanan Banten dengan VOC. Betul sekali. Saya baca sedikit kan. Tumbenan Ekonomi udah cerdas ini ya. Ya, sehingga kita disebutlah Cina Benteng. Iya. Kalau dari sejarah negara Indonesia tadi yang telah saya paparkan dari awal ya. Ya, ada awal perniagaan tersebut. Iya, betul. Oke. Ya memang kalau orang-orang terdahulu barangkali kalau memang ke wilayah Tangerang tuh mau kemana bang? Mau ke Benteng. Iya betul. Di situ juga bang. Iya betul. Seperti leluhur-leluhur saya, mungkin kakek, mungkin bapak saya. Kalau saya kecil bertanya mau kemana, Kong, Papa atau gimana? Pasti jawabnya mau ke Benteng. Padahal mau ke Tangerang beliau itu. Iya. Oke. Kita ngomongin paguyuban aja nih mas. Iya, dari tadi. Namanya apa nih bang? Namanya boleh lah. Bahasa itu apa aja ya. Ya. Terkait paguyuban, paguyuban kita itu kebetulan namanya Paguyuban Tionghoa Bersatu. Paguyuban Tionghoa Bersatu. Atau disingkat Bersatu. PTB. Iya. Paguyuban. Kalau ada lambang PTB berarti itu Paguyuban punya Tionghoa Bersatu. Yang ada di Panongan. Betul, yang ada di Panongan. Di Mekar Bakti ya. Iya. Kantor Mekar Bakti bang ya. Betul, Mekar Bakti. Kantor sekretariatnya itu di Mekar Bakti. Di Mekar Bakti. Salah satu visi misinya apa sih bang? Kalau paguyuban atau mungkin PTB tadi yang kegiatan-kegiatannya dilaksanakan. Kegiatan-kegiatannya mungkin mencakup kegiatan-kegiatannya ya. Yang pertama memang kita paling bergairah di bidang sosial dan kemanusiaan. Ya, contohnya pada musim Covid kemarin ya, musim Covid Delta, kita turut ambil bagian dalam acara vaksin ya, membantu kita menjadi panitia juga kebetulan ya, penyelenggara dan mencari masyarakat memang yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan itu salah satunya di bidang sosial kemanusiaan. Dan selanjutnya memang kita ada dua bidang lagi, bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi kalau kita rangkai, jadi ada 4 bidang, ada sosial, kemanusiaan, kebudayaan dan pendidikan. Sesuai dengan butir-butir Pancasila. Yang Pancasila ada ya, falsafah negara kita, yaitu supaya negara kita ini adil dan makmur, berkeadilan ya, berkeadilan dan makmur. Oke. Luar biasa. Demikian ya. Tentang kebudayaan selama ini yang
masih terus dikembangkan apa nih? Kalau kebudayaan salah satunya memang ya itu tadi yang disebut adalah barongsai mungkin ya. Masih terus Barongsai dilaksanakan ya. ya. Kayak makanan-makanan itu apa yang khas Tionghoa yang di sini saya belum pernah. Kalau makanan mungkin Kue-kuehnya gitu atau iya, apanya? itu ada istilahnya ada modus ada nih. kue keranjang ya. Ada kue keranjang. Boleh sih ya, boleh. Kalau pengetahuan boleh ditanya ya, mumpung kita Lagi bertemu ngobrol ya. gitu. Biasanya kalau Imlek gitu, Bang. Iya. Biasanya kalau Imlek. Iya. Kalau Imlek kita ada kue keranjang, keranjang. ada dodol gitu ya. Yang khas ya. Yang khas biasanya kue keranjang. Kue keranjang. Iya. Ya, setiap pelaksanaan pelestarian budaya tersebut pastinya kan ada apa sesuatu yang mungkin kendala-kendala nih. Maksudnya kendala apa itu? Enggak, kan kadang-kadang ya mohon maaf. Kita berdiri di satu komunitas yang mungkin disebutnya apa? Minoritas. Ya. Bagaimana itu? Bagaimana nih, Pak? Dari Ya. dari apa namanya? Tanggapan-tanggapan mayoritas nih, mohon maaf. sekitar. Ya, sesuai dengan warisan budaya kita ya, bahwa kita ini adalah negara yang toleransinya yang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Ya, terutama kita di wilayah Kecamatan Panongan ini. Sekalipun memang paguyuban Tionghoa ini adalah minoritas, tapi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ya umat-umat memang yang mayoritas yang turut mendukung juga Menjaga ya aksi kita ini. Karena aksi kita ini hanya paguyuban aja ya, tapi aksi manusiaan dan sosialnya ini untuk seluruh warga. Jadi tidak memandang suku atau ras dan Betul, agama juga, ya. siapapun. Supaya apa? Supaya kita terjalin silaturahmi yang kuat ya. itu yang tadi Iya. disebutkan di awal tadi ya. Betul itu. Ini merasakan kenyamanan nih. Luar biasa. Sejak kapan nih? Kan budaya kan kadang-kadang banyak berbenturan. Mungkin ada apa namanya sesuatu yang mendorong sehingga sekarang ini ya warga Tionghoa ini kan sudah kayaknya sangat apa nyaman di negara ini. Ini sejak kapan tuh Bang kira-kira? Jadi maksudnya mulai kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan Ya, gitu. betul. Ya, memang kita cukup mengucapkan terima kasih ya Bang ya, kepada pihak pemerintah ya. Semenjak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sebut Gus Dur ya. Imlek itu ya diberi tanggal merah. Atau menjadi libur nasional. Ada pengakuan dari negara gitu. Dan terima kasih sekarang masih tetap terus berjalan ya. Kita terima kasih kepada semua pemerintahan ya. Saya juga terima kasih kalau ini dapat dodol. Jumlah anggotanya nih kok Anggota paguyuban maksudnya. Iya, di wilayah Panongan aja jumlah barangkali anggota ya. paguyuban ya. Kalau jumlah anggota pengurus sih mungkin baru mencapai 50 orang ya. 50 ya. Tapi secara keseluruhan secara umum ya seluruh orang Tionghoa di Panongan itu adalah anggota kami ya. Sedangkan suku-suku yang lain adalah saudara kami, yang harus kita bantu, yang harus kita yang harus kita jaga untuk menciptakan rasa kenyamanan tadi ya. Harmonisasi. Jadi ya satu yang menarik dari bahasa saudara kita ini bahwa seluruh warga Tionghoa adalah anggota. Dan luar daripada warga Tionghoa adalah saudara. Keren banget nih Mas. Yo. Termasuk Kang Boim dan Mas Yono ada. Makasih Mas. Ini kalau paguyuban ini apa ada berjenjang ke tingkat pusat apa hanya di Panongan aja yang paguyuban ini? Ya. Paguyuban yang di Panongan ini kita masih mencapai tingkat hanya kecamatan ya. Skalanya Iya. kecamatan ya. Walaupun mungkin Mas Yono dan Kang Boim sering melihat mungkin paguyuban saudara-saudara Tionghoa kita mungkin ada di Pulau Kalimantan atau di Sumatera atau di mana memang yang berarti di luar iya memang ada pulau itu ya. juga memang banyak sebetulnya. Hanya aksesnya yang belum kita bisa nyambung. Belum nyambung. Iya. Jadi jaringannya belum terkoneksi satu sama yang lain.
mungkin Iya. itu. Jadi memang kadang-kadang saya masih keceplosan nih. Kadang-kadang manggil kokoh, kadang-kadang manggil abang. Cuman kan kadang aku ada sedikit ini, kadang kan kita manggil itu Cina gitu, sebetulnya gimana sih, kata orang kan nggak sopan gitu etikanya. Sebetulnya kalau dipanggil Cina gitu kok sakit nggak gitu. Ya, Kan ada kebanyakan itu di ya masyarakat. sebetulnya sih tergantung dari cara kita pola berpikir Pola kita pikir, ya, sudut pandang lah ya, barangkali sudut Pak, pandang kita ya. Nah, nada dari Cina itu nadanya nada memang menyapa atau nada mendiskriminasikan ya kan kita bisa membedakan ya kalau nada menyapa dan nada mendiskriminasikan ya. Karena sekarang dengan di era globalisasi ini ya bahasanya harus dihaluskan dengan suku Tionghoa. Iya. Sama kita berbeda, saya Jawa. Iya, Saya sebenarnya jadi Tionghoa, jadi kita toleransinya sangat memang miniatur sebetulnya, Indonesia ya, inilah. di Indonesia ini bahasa toleransi itu udah diajarkan dari dulu. Udah kelar. Iya, udah selesai sebetulnya. Mikirnya sekarang ke bulan. Jadi tinggal kita berembuk dari masing-masing kita nih apa sih ke depan yang harus dilaksanakan bersama. Iya, jadi nggak usah lagi membahas tentang permasalahan etnis apalagi agama, kita berbicara Indonesia. Begitu kali Pak ya? Ya. Ini Bang, di penghujung obrolan kita ada harapan-harapan apa yang mau disampaikan ke masyarakat atau anggota komunitas itu sendiri? Iya. Tolong Komunitas komunitas paguyuban. Paguyuban Tionghoa. Paguyuban Tionghoa. Baik, Mas Yono, Kang Boim. Siap. Khususnya kepada saudara-saudaraku yang bersuku Tionghoa yang berdomisili di Kecamatan Manongan, marilah kita membuka diri turut ikut menciptakan regenerasi yang unggul untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Selain itu, marilah kita ciptakan toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat agar jiwa ketoleransian kita ini menjadi lebih terjalin dan menciptakan rasa harmonisasi di dalam bermasyarakat di lingkungan Panongan, Kecamatan Panongan, khususnya di pada Kecamatan khususnya. Panongan ya. Dan semoga bisa menyebar terus sampai ke wilayah-wilayah yang lain. Anggerang lah minimal. Ya, demikianlah. Ya, sebelum kita akhiri, kita biasanya ada oleh-oleh dari ngobrol pinggiran TV. Boleh, boleh, ya. Dul. Dula. Mana Dul? Kok suaranya beda? Manggil dulu kok suaranya beda. Siapa yang nomor? Aduh. Oh, Dulunya ganti. Oh, tapi saya ternyata. Ini kebetulan kru kita dari Tionghoa. Dulunya kebanjiran. Kesinan Pak. Maju ke depan. Biar ke center. Ini kenang-kenangan ini oleh-oleh sedikit Mungkin dari tim. teman-teman pengen tahu siapa sih pelukis di belakang yang selama ini ngasih kenang-kenangan buat narasumber kita, beliau lah tim ini. kita dari Ngobrol Pinggiran TV. Makasih Pak. Yo, saya permisi dulu ya. Siap. Pak. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita di kesempatan kali ini kok terasa toleransi di antar suku, ras dan agama di lingkungan Panongan akan lebih terjalin dan semakin hangat. Amin. Terima Amin. kasih dari kami Ngobrol Pinggiran. Kokoh udah berkenan, bersedia mampir ke studio kami. Mudah-mudahan suatu saat berkenan lagi kok ya. Kita ngobrol-ngobrol panjang lagi. Siap. Kapok. Tetap jalin silaturahmi dan toleransi. Intinya tidak penting apapun agama dan suku kita, kalau kita bisa berbuat baik untuk semua orang, maka orang lain tidak pernah akan tanya agamamu dan apa sukumu. Kutipan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tetap bersama kami di Ngobrol Pinggiran, menata hati dan pikiran. Saya Herianto Setiawan, Ketua Paguyuban Tionghoa Bersatu, Kecamatan Panongan. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe Ngobrol Pinggiran TV. Salam toleransi, terima kasih.